Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, sore ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa. Saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Kami berserah kepada Engkau ya Allah dalam nama Yesus. Bersyukur dan terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang pagi sampai saat ini. Hanya karena anugerah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama menjadi kekuatan dalam hidup kami. Supaya kami sungguh bisa mempermuliakan Tuhan lewat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dari firman Tuhan. Berkati semua hamba-hamba yang ambil bagian di dalamnya. Dan hamba mohon belas kasihan, kuatkan dan mampukan hamba untuk boleh berbicara benar seperti yang Engkau kehendaki. Sebab firman Tuhan yang hamba sampaikan bukan untuk menyenangkan hati kami, bukan untuk menyenangkan telinga kami, tapi firman Tuhan dengan tujuan untuk mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami, untuk memberitahukan kesalahan-kesalahan kami, bahkan mengajar kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa dalam nama Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat kami di mana kami berada. Bapa, terima kasih. Kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan belajar dari kitab Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Kekasih Kristus, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk sore hari ini. Buka hatimu dan terimalah firman yang hidup. Anugerah merupakan kebaikan yang bersifat tidak terbatas dari Allah yang tidak terbatas bagi manusia yang terbatas. Saudara perhatikan baik-baik. Anugerah merupakan kebaikan yang bersifat tidak terbatas dari Allah. Kebaikan yang bersifat tidak terbatas. Kebaikan yang bersifat tidak terbatas dari Allah yang tidak terbatas bagi manusia yang terbatas. Kekasih Kristus, apabila kita berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita, hal itu merupakan tindakan yang memang sepantasnya. Apabila kita menghargai orang yang terhormat, memang itu adalah perilaku yang semestinya. Namun, apabila kita berbuat baik bagi orang yang tidak baik dan menghargai orang yang hina dan terbatas, itulah yang disebut anugerah. Ya, sekali lagi. Namun, apabila kita berbuat baik bagi orang yang tidak baik dan menghargai orang yang hina dan terbatas, itulah yang disebut anugerah. Anugerah itulah yang Tuhan telah wujudkan melalui kelahirannya dan kematiannya. Melalui anugerahnya itu, ia menerima kita manusia yang hina serta mengangkat harkat hidup kita. Kekasih Kristus, anugerah Allah ini dapat kita lihat antara lain
melalui tempat kelahiran Yesus, sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 2. Ia yang adalah Tuhan yang maha mulia telah rela dibaringkan di tempat yang hina, palungan tempat hewan memperoleh makanan mereka. Kalau ia lahir di istana, hanya para bangsawan yang dapat bertemu dengan dirinya. Namun ia lahir di kandang, tempat palungan biasa ditaruhkan, agar para gembala yang sederhana dapat menjumpainya. Ia mati di dalam kehinaan di atas kayu salib, dikuburkan di kuburan pinjaman, padahal dia adalah Raja yang mulia. Dikasih Kristus, melaluinya ia menyatakan bahwa oleh anugerahnya ia bersedia menerima semua kita manusia yang terbatas dan memberikan masa depan yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Beberapa hari ini saya berbicara terus tentang anugerah, dengan harapan saudara bahwa anugerah yang kita peroleh tidak boleh kita sia-siakan. Kalau kemarin saya berbicara tentang bahwa karunia adalah wujud dari anugerah adalah penderitaan. Yesus yang tidak pantas untuk menderita, tetapi Yesus mau menderita untuk saudara dan saya. Yesus yang tidak pantas untuk mati di atas kayu salib, tetapi dia mati karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia menanggung dosa dan semua kejahatan daripada kita. Sehingga dia yang tidak pantas untuk menerima itu harus menerima untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara harus memahami hal ini. Anugerah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan orang tanpa belas kasihan dari Allah Bapa. Oleh sebab itu, kalau Bapa memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati, lahir di kandang yang hina dan mati menanggung dosa, mati dihina, itu karena kasih Kristus, kasih Allah, merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya. Mari saudaraku, kita harus menghargai anugerah itu. Ingat, selalu saya katakan, anugerah yang sudah saudara peroleh tidak boleh berhenti pada dirimu sendiri. Tetapi saudara harus berbagi kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Dan kemarin saya cukup jelas menekankan, kalau saudara benar mendengar firman Tuhan, saudara menerima firman Tuhan dan saudara merasa bahwa itu bukan untuk dirimu, saudara lemparkan kepada orang lain, maka sekali lagi saya katakan, sesungguhnya saudara sedang menolak anugerah itu. Sebab, saudaraku, Tuhan melihat hal-hal yang sederhana. Tuhan melihat hal-hal yang kecil. Dan dia mengajar kita untuk mulai melakukan firman Tuhan dari hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar. Oleh sebab itu betapa pentingnya kalau saudara mengasihi Kristus, maka saudara harus taat dan setia kepada setiap firman Tuhan. Bukan yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi saya mengajak, mari kita sama-sama taat dan setia kepada firman Tuhan, menunjukkan bahwa kita menghargai, kita menghormati anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita berdoa, saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yeni Tera, kepada Pak Wahyu Wijaya, kepada Pak Subiakto Suryana, kepada Ibu Yosi, kepada Ibu Yeni Jamilai, dan semua yang hadir bahkan yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari saudara, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami semakin menyadari betapa besar anugerah-Mu bagi diri kami. Kami manusia yang hina dan terbatas. Namun Engkau Maha Mulia rela mengorbankan diri-Mu bagi diri kami. Engkau rela merendahkan diri-Mu
lahir di tempat yang hina, mati dengan menanggung kehinaan di atas kayu salib bagi manusia yang berdosa seperti diri kami. Engkau yang maha tinggi dan yang disembah oleh seluruh alam semesta, rela mengosongkan dirimu sendiri, menjadi seorang manusia untuk menyelamatkan diri kami yang seharusnya dimurkai oleh karena dosa-dosa kami. Sungguh besar kasih-Mu yang menyelamatkan dan membentangkan hari depan yang indah bagi hidup kami. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya itu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kemurahan, kami menyerahkan hidup kami. Kami mohon tuntunan-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami mampu mengerjakan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Tolonglah diri kami untuk senantiasa berpegang kepada janji-Mu dan menaati tuntunan-Mu bagi hidup kami. Pakailah diri kami agar di dalam setiap keadaan kami dapat hidup sebagai saluran berkat-Mu bagi orang lain. Sehingga dengan demikian nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu yang mendidik kami, yang mengajar kami, yang membuka mata hati kami untuk bisa melihat bahwa betapa besar kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mau belajar dari hal yang kecil. Kalau Engkau berfirman kepada kami, maka kami akan menghormati firman-Mu. Kami akan menerima untuk mengoreksi diri kami sendiri. Kami tidak perlu melemparkan itu kepada orang lain, tapi kami akan belajar supaya kami bisa menggenapkan anugerah-Mu sungguh dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hamba yang sudah hadir di dalam kegiatan sore malam hari ini. Juga untuk anak Debbie Tua Putih Main, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan lindungi dan pelihara. Biarlah kasih karunia-Mu sungguh-sungguh menjadi bagian hidup mereka, sehingga mereka sungguh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, jaga kesehatan mereka masing-masing, pribadi mereka Tuhan, keluarga, rumah tangga, pasangan hidup mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi mereka, bahwa mereka terus menikmati kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan bagi semua saudara-saudara hamba juga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka. Kasih setia Tuhan melimpah bagi mereka. Ajar seluruh umat-Mu yang ada Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya Tuhan, supaya mereka tunduk dan taat kepada firman-Mu. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKPB, MDC, Manokwari, dan seluruh jemaat MDC dimanapun berada hari ini. Tuhan berkati kami, bahwa kami lebih taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, kepada firman-Mu ya Allah, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Sore ini hamba tetap berdoa menyerahkan suami daripada Ibu Yubelina Sira yang berada di daerah Pontianak sana. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menjamah seluruh tubuhnya. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuhnya, memulihkan, menyembuhkan dia kembali dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Sakit penyakit yang mengganggunya kami ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melepaskan kesembuhan Tuhan turun untuk Pak Andika saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Andika disembuhkan kembali. Tuhan berikan kekuatan ekstra, berikan damai sejahtera, berikan sukacita.
kepada Ibu Yubelina Sira dan keluarga besarnya. Percaya bahwa Tuhan turut campur tangan. Bapak, terima kasih. Hamba tetap berdoa juga untuk semua tim COVID-19, para medis. Tuhan tolong mereka, pimpin mereka, sertai mereka, lindungi dan pelihara mereka. Biar pada saat mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, mereka juga terlindungi. Tuhan jauhkan mereka dari semua virus-virus corona itu. Dan hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengalami corona, biar kuasa darah anak domba Allah, bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka kembali di dalam nama Yesus. Kalau hari ini kami mendengar begitu tinggi angka yang positif mengalami corona, Bapa kami mau patahkan dan taklukkan itu dalam nama Yesus. So kami percaya Tuhan tetap lebih berkuasa dari semua virus itu. Tuhan berdaulat atas semuanya itu. Oleh sebab itu kami patahkan dan taklukkan semua penyakit-penyakit sampar itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari bangsa negara kami, dari tanah Papua dan kota Manokwari, kami taklukkan dan kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami semuanya. Berkati juga Saudara Roland, Tuhan berkati. Tuhan berkati pribadinya, keluarganya, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka semuanya. Bapak, terima kasih. Hamba mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kami pada saat kami menghormati firman-Mu. Pada saat kami tunduk dan taat melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Demi Yesus yang hidup, kami mengucap syukur untuk saat ini. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan berjumpa pada besok sore. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sekali lagi saya pesankan, bila saudara tidak punya kepentingan yang terlalu penting untuk keluar rumah, tinggallah di rumah. Jagalah kebersihan. Jikalau saudara keluar, selalu pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan yang bersih dengan sabun dan air yang mengalir. Biarlah setiap kita untuk menyadari bahwa kesehatan itu tergantung diri kita, bukan tergantung orang lain. Dan lebih daripada itu juga, kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Janganlah ketakutan, janganlah khawatir. Jika saudara terus bersandar, jika saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka Dia akan menolong saudara. Dia akan melindungi dan memelihara saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita orang semua. Shalom, salam MDC.